Orang yang memiliki pengetahuan, mencari informasi gitu, itu dia biasanya dia akan lebih alert ya dengan apa yang ada di sekelilingnya. Tetapi dia harus ditopang dengan sistem pendidikan yang memungkinkan orang mau mencari tahu. Kalau kita lihat secara umum ya, kalau di tingkat global, tentunya Indonesia bukan negara di baris bawah soal kesetaraan gender, khususnya yang mempengaruhi kehidupan perempuan. Masih banyak lah ya negara-negara yang jauh lebih ekstrim gitu dalam upaya untuk menempatkan perempuan sebagai warga yang lebih subordinat gitu. Kita kalau dilihat dari kemajuan angka pendidikan kita untuk yang perempuan sudah terus meningkat gitu. Meskipun memang rata-rata lama sekolah di Indonesia kan masih rendah ya, kurang dari 12 tahun gitu, dan angka lama sekolah perempuan memang lebih rendah daripada yang laki-laki sampai sekarang ini. Jadi masih ada ruang-ruang perbaikan yang perlu dilakukan. Tetapi salah satu isu yang krusial yang juga harus segera kita tangani adalah bagaimana kita menyikapi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang dari tahun ke tahun itu meningkat pelaporannya. Salah satu isu krusial yang penting untuk kita cermati bersama dan kita pastikan ada kemajuannya adalah soal penyikapan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Dari tahun ke tahun kita lihat kasus kekerasan terhadap perempuan ini pelaporannya terus meningkat. Di satu sisi dia bisa jadi sinyal yang positif, artinya perempuan semakin banyak yang tahu bahwa apa yang dia alami adalah sebuah tindakan yang sebetulnya tidak benar, dan kemudian mereka juga mendapatkan banyak dukungan untuk bisa mendapatkan keberanian ya untuk melaporkan kasusnya, dan juga berarti ada peningkatan confident atau kepercayaan kepada penyelenggara pemerintahan dan aparat penegak hukum bahwa kalau mereka melaporkan kasusnya akan ditangani dengan serius. Nah, di sisi lain memang angka pelaporan kekerasan terhadap perempuan itu meskipun meningkat, dia sebenarnya tetap puncak gunung es gitu dari peristiwa-peristiwa yang ada, karena lebih banyak lagi perempuan yang tidak melaporkan kasusnya. Selain bahwa kasusnya itu meningkat, bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuannya juga semakin kompleks ya. Dia kalau saya bayangkan, saya bandingkan dalam 20 tahun itu banyak sekali bentuk-bentuk baru dan jenis-jenis kekerasan baru yang muncul. Misalnya 20 tahun yang lalu kita tidak mengenali kekerasan seksual yang dilakukan di ruang siber misalnya, dengan pengaturan undang-undang ITE maupun undang-undang pornografi yang juga membuat komplikasi baru, karena perempuan yang sebetulnya merupakan korban eksploitasi seksual justru bisa dipidana dengan undang-undang ITE maupun undang pornografi misalnya. Jadi kasusnya menjadi jauh lebih kompleks gitu ya. Tetapi juga banyak kasus yang dia menjadi kompleks karena dia berlarut-larut penyelesaiannya. Misalnya kita tahu dalam konflik sumber daya alam, seringkali yang dilaporkan itu bukan sebuah tindakan yang 1-2 tahun gitu, tapi dia sudah bahkan lebih dari 1 dekade gitu. Dan bisa jadi merupakan kelanjutan dari kebijakan negara di masa Orde Baru. Jadi kita bicara ini sudah lebih dari 20-30 tahun kasusnya. Dan akibatnya dampak yang dialami oleh si perempuan ini juga bergenerasi. Sama dengan peristiwa pelanggaran HAM masa lalu ataupun penghilangan paksa, dan bagaimana dampaknya bagi perempuan di dalam keluarga korban penghilangan paksa yang sebetulnya dia sudah jauh lebih panjang ya. Orang bisa membayangkan kehilangan orang yang disayangi itu kan membuat orang lelah secara psikis, kemudian menjadi sakit secara fisik dan psikis, bahkan kehilangan seluruh dayanya gitu kan. Nah, kita juga mengamati misalnya dalam beberapa tahun terakhir ini angka kekerasan seksual itu terus meningkat. Data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa dibandingkan dengan tahun 2019, data tahun 2020 itu naik 18% gitu. Dan saat ini kita belum memiliki payung hukum yang cukup komprehensif untuk itu. Kalau kita ingat tragedi Mei 98, salah satu rekomendasi utama, baik itu yang dikeluarkan oleh tim gabungan pencari fakta yang dibuat oleh pemerintah yang melibatkan banyak unsur, maupun oleh PBB dalam misi pelapor khusus PBB yang datang ke Indonesia pada saat itu dan berjumpa dengan korban, mereka bilang kalau mau mengangkat kasus ini perlu melakukan perombakan hukum pidana khususnya pada klausul perkosaan misalnya. Nah, kan kita RUKUHP-nya, revisi KUHP sampai sekarang juga tidak berubah kan ya, gitu, masih dalam proses pembahasan yang berlarut-larut dengan RUU revisi RUU KUHP juga yang juga berlarut-larut, yang padahal kita harapkan bisa memberikan
terobosan hukum agar kasus-kasus itu bisa maju. Jadi banyak sekali komplikasinya, misalnya terutama kawan-kawan yang mengalami perkosaan di dalam rumahnya oleh orang terdekatnya, incest gitu misalnya, yang kemudian baru dia berani laporkan ketika dia sudah dewasa. Itu kan juga kita nggak punya ruang hukumnya untuk membincang itu. Nah jadi ada banyak sekali sebetulnya, belum lagi kasus-kasus intoleransi beragama dan akibatnya bagi perempuan gitu ya, karena dalam kasus-kasus serupa itu kita juga temukan kekerasan-kekerasan yang spesifik yang diarahkan kepada perempuan. Baru-baru saja kita juga dikejutkan lagi dengan kasus misalnya penyiraman air keras kepada istri gitu. Kalau dari data sekilas ya yang diamati oleh Komnas Perempuan, kami melihat bahwa ini juga bentuknya sangat spesifik perempuan. Memang ada 1-2 kasus yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal oleh korban ataupun diberikan kepada yang laki-laki ya, dan bahkan juga ada yang wartawan juga pernah ya yang disiram dengan air keras itu. Tetapi kalau kita lihat untuk yang perempuan itu polanya sangat spesifik. Jadi biasanya itu akan dilakukan oleh suami atau mantan suami, pacar ataupun mantan pacar yang pertama cemburu, 2 ditolak untuk rujuk. Jadi ada alasan yang sangat spesifik dan itu air kerasnya selalu diarahkan kepada wajah dan kepada payudara, jadi ke dada gitu. Karena yang hendak dihancurkan adalah kehidupan si perempuan ini gitu. Kalau dia disiram dengan jumlah yang besar, maka dia eksesif dan kemudian meninggal dunia. Tetapi sebetulnya cara pertama yang hendak dilakukan adalah menghancurkan si perempuan ini karena posisi dia dengan seluruh simbol-simbol dia sebagai perempuan ya, yaitu wajah dan dada terutama gitu. Jadi bentuknya dan jenisnya sebenarnya semakin kompleks yang menuntut kita yang bekerja untuk korban, baik itu lembaga-lembaga pendamping bagi perempuan korban kekerasan maupun aparat penegak hukum, dan juga seperti Komnas Perempuan sebagai lembaga HAM yang independen yang juga berfokus pada penghapusan kekerasan terhadap perempuan, kita perlu memperhatikan ini. Kalau kita lihat sebetulnya ini memang satu istilah yang konseptual ya. Kalau kita mengacu pada deklarasi anti kekerasan terhadap perempuan yang dikeluarkan secara global pada tahun 93 yang kemudian diadopsi di PBB menjadi sebuah rekomendasi umum oleh Komite CEDAW. Ini komite yang memfokuskan pada penghapusan diskriminasi terhadap perempuan yang setelah itu pada tahun lalu diperbaiki lagi dan diperkuat. Jadi yang dimaksudkan dengan kekerasan terhadap perempuan itu adalah sebuah tindakan yang dia mengakibatkan atau ditujukan memang untuk mengakibatkan penderitaan baik itu fisik, psikis maupun seksual yang diarahkan kepada perempuan karena dia berjenis kelamin perempuan atau karena konstruksi di dalam masyarakatnya sebagai perempuan. Tidak terlepas dari misalnya status perkawinannya, usianya ataupun status sosial ekonomi lainnya dari si perempuan ini. Saya ambil contoh misalnya kekerasan yang dilakukan terhadap biasanya perempuan yang sudah pernah bersuami kemudian bercerai atau yang kita kenal dengan kata janda, yang sekarang seringkali juga menggunakan kata perempuan kepala keluarga ya, atau perempuan orang tua tunggal gitu. Sampai sekarang kan masyarakat kita masih memandang rendah sebetulnya kalau ada satu janda di perkampungan gitu misalnya yang pakai lipstick, itu semua orang udah ribut nih ya kan, suaminya siapa yang akan dia goda gitu misalnya. Dan kalau terjadi kekerasan seksual biasanya juga ada banyak prasangka karena status perkawinannya tersebut, latar belakang bahwa dia pernah melakukan hubungan seksual itu, dan juga stereotip ya tentang siapa janda itu gitu, seringkali menjadi alasan untuk seolah-olah menyudutkan si perempuan ini ketika dia mengalami pelecehan seksual, eksploitasi ataupun perkosaan. Tentunya yang paling pertama penting kita lihat adalah membangun pengetahuan kita ya tentang mengapa sih satu kelompok di dalam masyarakat itu menjadi lebih rentan pada tindakan kekerasan tadi. Karena seperti saya sampaikan, konstruksi di dalam masyarakat itu memungkinkan satu pihak itu menjadi lebih dilemahkan daripada pihak yang lain. Dan dia tidak hanya satu
satu alasan ya atau satu identitas. Misalnya tentunya akan berbeda saya perempuan perkotaan dengan usia seperti saya sekarang ini gitu, atau misalnya nanti ada perempuan lain yang dia lansia di pedesaan gitu. Misalnya kan pengalamannya jadi akan sangat berbeda dan struktur sosialnya menempatkan kami di strata yang hierarki yang berbeda gitu. Jadi sangat penting bagi kita untuk selalu membangun pengetahuan tentang mengapa satu kelompok dibandingkan dengan kelompok yang lain itu menjadi lebih rentan pada tindakan diskriminasi dan kekerasan, dan pengalaman itu tidak homogen. Jadi kita tidak menyebabkan overgeneralisasi pada sebuah situasi. Meskipun kita bisa membangun sebuah pola yang sifatnya lebih umum untuk membantu kita menganalisa situasi itu. Nah, dengan pengetahuan ini tentunya kalau kita dalam posisi sebagai korban ya, itu akan membantu kita untuk tidak menempatkan diri kita yang pertama-tama tuh menyalahkan diri kita atas peristiwa. Karena kalau itu yang paling banyak kami temukan dengan korban, biasanya menyebabkan korban menahan diri untuk melaporkan kasusnya. Karena dia merasa dia berkontribusi pada peristiwa itu. Seperti juga halnya misalnya mungkin perempuan yang dia pernah dilarang keluar malam, kebetulan dia keluar rumah terus terjadi sesuatu kan, jadinya dia selalu membayangkan bahwa mungkin karena saya melawan perintah itu. Nah, yang kedua adalah membangun pengetahuan tentang hukum juga, apa hak-hak saya sebagai warga, apa yang dapat saya laporkan, bagaimana cara saya melaporkannya. Banyak perempuan korban, khususnya korban kekerasan seksual, itu karena merasa malu, aib dan lain-lain, tanpa mereka sadar mereka membuang barang-barang buktinya yang sangat dibutuhkan untuk proses hukum itu, misalnya dengan segera mandi ya, membersihkan diri, membuang barang-barang dan lain-lain yang padahal nanti akan menyulitkan dia di dalam proses hukum. Jadi jika dibekali dengan pengetahuan itu, tentunya kita akan lebih quote and quote lebih prepare ya, lebih paham, lebih bisa memastikan gitu kalau kita mau melaporkan kasusnya. Yang ketiga, tentunya juga mencari pertolongan. Proses hukum di Indonesia tidak gampang. Dia bisa bukan cuman membutuhkan sumber daya ya, karena misalnya minimal lah kita harus bolak-balik ke kantor polisi, berarti kan pasti ada sumber daya yang harus keluar, uang transportasi dan lain-lain. Tetapi juga dia secara emosi bisa menghabiskan energi kita. Karena itu pendampingan menjadi sesuatu yang sangat penting sebetulnya. Bantuan yang paling dibutuhkan korban di dalam situasi pelaporan itu sebenarnya pendampingan. Kami pernah melakukan peninjauan pada kasus-kasus perkosaan ya, dari tahun 2016 ke 2019. Itu sebetulnya dari pelaporan awal yang berhasil diproses oleh kepolisian itu hanya sekitar 30%. Dia banyak yang hilang di jalan karena tadi itu kehilangan barang-barang buktinya sehingga dianggap tidak punya bukti yang cukup kuat, ataupun korbannya kelelahan gitu sampai nggak punya lagi dia energi untuk menghadapi pertanyaan ya, bolak-balik dan seterusnya itu. Dan juga bisa jadi dia diintimidasi oleh pelaku atau rasa takut yang lain gitu, sementara tidak tahu harus mencari pertolongan kemana gitu. Nah, tentunya ini untuk korban ya. Tentunya untuk pihak-pihak yang lain kita perlu menjadi bagian yang membantu korban gitu. Kalau kita membekali diri kita dengan informasi itu kan minimal kalau ada orang terdekat kita yang mengalaminya, kita bisa memberikan dia sejumlah informasi yang dia butuhkan untuk membangun opsi-opsi bagi dirinya tentang apa yang dia bisa lakukan. Tentunya apa yang perlu dilakukan oleh pihak lain akan menjadi juga berbeda dalam kapasitas institusionalnya. Aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab dan juga kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ia laksanakan gitu, sehingga proses pencarian keadilan bagi korbannya bisa dilakukan. Ada juga kementerian ataupun instansi terkait yang memang memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan bagi perempuan korban kekerasan sehingga mereka bisa dibantu ya dalam prosesnya. Hal sesederhana visum. Komnas Perempuan pernah membuat kajian pada 285 kebijakan daerah. Ternyata kurang dari 7% yang bilang bahwa visum itu wajib gratis. Akibatnya apa? Sering sekali banyak daerah yang korbannya itu kemudian tidak punya biaya untuk pergi visum. Di kepolisian bilang visumnya sudah habis, di pusat layanan bilang kami juga nggak punya dana untuk visum. Artinya kalau korbannya nggak mampu, dia harus mengupayakan sendiri. Ini kita belum lagi bilang seandainya dia membutuhkan bukti yang lain. Misalnya beberapa kawan-kawan disabilitas yang menjadi korban perkosaan, dia butuh tes DNA gitu, atau dia butuh tes DNA untuk anak yang sudah akan dilahirkan untuk membuktikan tindakan perkosaan itu ada, dan mahal kan ya tes DNA itu gitu. Jadi
persiapan infrastruktur itu merupakan sesuatu yang menjadi kewajiban negara gitu, kewajiban yang bagian dari layanan publik dasar. Jadi apa yang tadi pertanyaannya adalah apa yang dapat disiapkan oleh si perempuan yang menjadi korban atau kita semua yang potensial menjadi korban dengan pihak lain ini harus kita runut lagi, pihak lain yang mana? Kita sebagai warga saja atau kita sebagai juga bagian dari penyelenggara pemerintahan dan penyelenggaraan hukum itu sendiri. Pertama kita harus lihat ya bahwa kasus kekerasan seksual itu bisa terjadi di semua tempat. Di semua tempat. Selama perempuan menjadi objek seksual dan selama relasi timpang itu lebih banyak menempatkan perempuan di posisi subordinat, maka yang akan lebih rentan mengalami kekerasan seksual adalah perempuan. Tidak berarti bahwa laki-laki bebas dari kekerasan seksual ya. Banyak juga laki-laki yang sebetulnya menjadi korban, hanya saja konstruksi gender yang membuat laki-laki harus tampil gagah, kuat, mampu membela diri sendiri. Itu sangat menyulitkan mereka untuk bicara. Buat perempuan saja sudah sulit ya. Kalau buat perempuan itu seperti aib kan, sesuatu yang harus dia sembunyikan karena itu mencoreng kesuciannya. Sementara posisi perempuan adalah simbol kesucian. Buat yang laki-laki itu adalah simbol kekalahan tindakan kekerasan seksual itu, karena merupakan seolah-olah bukti bahwa dia tidak bisa mengamankan dirinya sendiri. Bayangkan orang yang kuat yang diberikan tanggung jawab sosial untuk melindungi orang lain, dalam hal ini perempuan, bahkan untuk melindungi diri dia sendiri aja nggak mampu gitu kan. Berarti kawan-kawan laki-laki itu akan lebih sulit untuk menyampaikan kalau dia jadi korban pelecehan seksual misalnya. Nah, tetapi ketika kita lihat tadi konstruksi masyarakatnya menempatkan perempuan menjadi objek seks, terus dia lebih dilemahkan dalam konstruksi masyarakatnya, maka dia lebih rentan mengalami kekerasan seksual itu. Dan dia bisa terjadi di ruang pendidikan. Kasus-kasus kekerasan seksual di ruang pendidikan itu banyak dilaporkan kepada Komnas Perempuan. Setiap tahunnya tuh pasti ada belasan kasus yang dilaporkan. Sekitar 27%-nya itu adalah kasus kekerasan yang terjadi di perguruan tinggi. Nah, pada kasus kekerasan yang terjadi di perguruan tinggi itu bisa ada yang mahasiswa-mahasiswa, dosen ke mahasiswa, ataupun karyawan, pokoknya sivitas akademika yang ada di sana. Kalau kita lihat di lingkungan Kementerian dalam Pendidikan dan Kebudayaan, untuk memberikan sebuah suasana pendidikan yang aman, bebas dari perundungan, bebas dari kekerasan, itu sebetulnya peraturannya sudah ada lama, tapi itu SMA ke bawah gitu. Untuk perguruan tinggi ini seperti ruang kosong yang tidak ada pengaturannya. Pada tahun 2019 situasi ini kami bahas juga dengan Kementerian Agama, karena kan kita memiliki model pengaturan perguruan tinggi yang pecah kamar ya. Jadi perguruan tinggi keagamaan itu semuanya di bawah Kemenak, sementara yang non keislaman itu ada di bawah Kemendikbudristek gitu. Ataupun juga ada perguruan tinggi yang sifatnya vokasional, dan itu ada bisa di kementerian-kementerian yang lain gitu. Jadi kita punya banyak modelnya. Nah, untuk yang keagamaan ini kami bicara dengan Kementerian Agama, dan yang menyambutnya adalah Dirjen Pendidikan Islam. Karena itu pada tahun 2019 keluarlah surat keputusan Dirjen Pendidikan Islam yang mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi keislaman negeri. Komnas Perempuan selama 2 tahun dari 2020-2021 ini kami membangun kerjasama dengan berbagai kampus untuk mendorong implementasi dari SK Dirjen Pendis ini, Pendidikan Islam ini. Meskipun dia dibahasakan sedikit berbeda, tetapi secara konseptual sebetulnya sama dengan yang disebutkan di dalam Permendikbudnya. Kemenak itu membuat survei di tahun 2019, saya ingat karena ada di dalam tulisan SK-nya, itu menyatakan bahwa dalam hampir kurang dari 1 minggu ketika mereka membuat survei, mereka bahkan berhasil mengumpulkan lebih dari 1.000 kasus kekerasan seksual yang diketahui terjadi di lingkungan pendidikan Islam gitu. Nah, ini yang menyebabkan mereka yakin bahwa kita harus keluarkan aturan ini. Sama dengan yang terjadi di Permendikbud gitu. Jadi Mendikbud juga melakukan upaya untuk mengetahui seberapa meluas sih sebetulnya dan seberapa intens sebetulnya kekerasan seksual ini, dan kemudian itu membuat keyakinan bahwa kita harus keluarkan sebuah peraturan.
Menurut saya banyak sekali di Komnas Perempuan ya, ketika kami mendiskusikan Permendikbud ini, ada banyak sekali terobosan-terobosan penting di dalam Kemendikbud ini kalau dibandingkan dengan peraturan-peraturan yang sejenis ya, yang mengatur tentang bagaimana menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, bebas dari kekerasan, khususnya kekerasan seksual. Misalnya saja cukup rinci untuk menjelaskan tindakan-tindakan seperti apa yang bisa ada di dalam kampus kita dengan berbagai rupanya. Tindakan yang bisa jadi dia nuansanya terlalu sumir, sehingga kadang-kadang orang dengan gampang mengatakan itu sebagai sesuatu yang suka sama suka, atau itu bahkan tindakan eksploitasi seksual yang tidak dipahami sebagai sebuah tindakan kekerasan seksual. Misal, akan sangat sulit bagi seorang mahasiswa untuk menolak ketika dosennya mengatakan cium dulu saya baru saya akan keluarkan nilaimu. Ya, dia nggak perlu macam-macam dosennya. Tapi sebagai mahasiswa kita tahu hidup kita ini, lulus nggak lulusnya kita, nilai ABCD kita ada di tangan orang yang memintakan ini. Sekurang-kurangnya kalaupun saya mau menolak, saya akan berpikir cara baik menolaknya supaya dia tidak marah. Minimal saya tidak gagal dalam kelas itu, minimal saya bisa lulus dengan nilai yang baik, ya kan? Gitu misalnya. Itu akan sangat menyulitkan posisi orang di dalam posisi relasi yang timpang tadi itu untuk bereaksi dengan cepat bahkan. Akibatnya juga seringkali si korban ini ragu-ragu untuk bagaimana melaporkan kasusnya. Jadi yang ingin diperbaiki kan juga soal bagaimana meyakinkan korban bahwa apapun yang kamu alami di dalam masa pendidikanmu atau berada di dalam lingkungan kampus ini, kamu bisa melaporkannya. Dan kampus akan menyikapinya dengan serius, karena laporan yang masuk adalah kampus menyikapinya itu sebagai itu hal yang remeh gitu ya, itu mungkin dosennya lagi iseng aja kali ya kan, atau itu suka sama suka paling kamu juga mau gitu, atau bahkan mendamaikan dengan pelaku karena khawatir bahwa ini akan merusak reputasi dari si perguruan tinggi tersebut. Padahal reputasi yang baik adalah yang betul-betul serius mau menanganinya gitu. Kita membuat peraturan itu tidak dalam artian bahwa kita pasti bisa memastikan tidak akan ada lagi peristiwa, tapi yang kita bisa pastikan adalah kalau ada peristiwa kami akan tangani dengan serius untuk memberikan pesan kepada pihak yang lain, jangan coba-coba gitu. Nah, hal yang lain juga yang sangat penting di dalam Permendikbud ini menegaskan tanggung jawab dari kampus itu sendiri ya, dari lingkungan sistemnya gitu, agar dia membentuk langkah-langkah yang memang tepat. Dan jika ada keengganan untuk melakukan itu, ada sanksinya. Meskipun sanksinya bentuknya adalah misalnya dari aspek akreditasi ataupun aspek bantuan gitu. Dan itu sangat penting bagi lembaga pendidikan kan. Gitu. Jadi menurut kami ada banyak sebetulnya langkah-langkah terobosan ya yang baik. Saya sebetulnya juga sangat khawatir dengan cara membaca peraturan. Misalnya saja seolah-olah ini tindakan yang tidak diperbolehkan adalah yang tanpa persetujuan. Artinya dengan persetujuan boleh di lingkungan kampus. Saya pikir itu oversimplifikasi ya pada sebuah bacaan aturan gitu. Karena yang pertama, persoalan-persoalan kesusilaan itu sudah ada di dalam kode etik perguruan tinggi. Dan kita tahu sudah ada mekanismenya tentang bagaimana seseorang yang melanggar kode etik ini akan diproses di dalam kampusnya. Yang kedua, tentunya lingkungan pendidikan itu kan sedang menanamkan nilai-nilai terbaik yang ada di dalam masyarakat. Jadi tidak mungkin juga dia menanamkan nilai-nilai yang bersifat asusila gitu di dalam pandangan masyarakat itu. Jadi nalar yang dibangun menurut saya terlalu oversimplistik gitu ya, dan justru dia membuyarkan perhatian kita pada sebuah peristiwa penting yang harus kita ambil bersama sebagai sebuah bangsa, yaitu memastikan lingkungan pendidikan itu tadi memang betul-betul bisa menjadi tempat belajar yang baik dari berbagai aspeknya. Kawan-kawan mahasiswa yang mengalami kekerasan seksual, kalau dia mengalami penderitaan psikologis itu bisa menyebabkan dia nggak sanggup lagi sekolah. Dia akan putus. Bayangkan anak yang menjadi tumpuan harapan orang tua nggak mampu menyelesaikan sekolahnya akibat dari peristiwa yang ia alami, yang dilakukan oleh orang yang harusnya dalam posisi sebagai pendidik gitu misalnya, terutama ya, ataupun dalam posisi pendidik tapi tidak mengambil langkah yang tepat untuk membantu dia keluar dari siklus kekerasan yang dia alami ataupun situasi kekerasan yang dialami baik itu oleh sesama mahasiswa atau karakter lainnya. Jadi menurut kami seharusnya Permendikbud ini kita bantu bersama,
kita coba implementasinya dulu. Seandainya ada hal-hal yang kita ingin koreksi, mari kita kasih ruang gitu supaya kita bisa memperkuat tatanan yang ada di dalam masyarakat. Di Komnas Perempuan kami juga mendapatkan pelaporan-pelaporan kasus kekerasan yang dilakukan oleh pemuka agama ya, dari banyak agama lah gitu. Dan ini memang menjadi sangat sulit. Pertama, ya banyak masyarakat yang tidak memahami bahwa di dalam setiap ruang kuasa, di dalam setiap relasi kuasa itu memungkinkan terjadinya penyelewengan gitu. Ini tanpa bermaksud merendahkan pemuka agama dan lain-lain ya gitu. Nah, yang kedua, sebetulnya akan menjadi lebih sulit lagi bagi korban untuk melaporkan karena tokoh-tokoh agama kan biasanya diletakkan sebagai orang yang ditokohkan ya, yang menjadi panutan gitu. Yang dia paham lah bahwa tidak ada satu agama pun tentunya memperbolehkan kita melakukan sebuah tindakan yang merugikan orang lain gitu. Nah, tetapi ternyata peristiwanya tetap ada gitu. Dan dalam lingkungan agama biasanya korbannya nggak satu orang. Yang kalau sudah dilaporkan ke kami biasanya jumlah korban pasti lebih dari satu gitu. Meskipun mungkin ada 1-2 saja yang berani untuk bertestimoni gitu ataupun maju ke proses hukum selanjutnya gitu. Nah, karena itu memang pendampingan khususnya bagi perempuan seperti ini yang menjadi korban itu menjadi sangat penting. Bukan saja tokoh agama sebetulnya, terutama ketika dia adalah orang penting ya di dalam masyarakat, tokoh masyarakat, elit politik gitu misalnya atau yang lainnya. Dalam posisi masyarakat yang menempatkan seseorang lebih tinggi, maka akan lebih sulit bagi orang yang mengalami kekerasan itu untuk memperjuangkan keadilannya gitu. Kita seringkali melihat kasusnya justru berakhir pelaporan balik dari si orang yang dilaporkan ini kepada korbannya gitu kan, dan kasusnya bisa berlarut-larut. Bahkan ada kasus di mana yang laporannya si orang yang pertama kali dilaporkan oleh korban ini berjalan duluan dibandingkan kasus awalnya. Saya ambil contoh saja kasus perkosaan yang kemudian dilaporkan balik sebagai pencemaran nama baik. Proses kasus pencemaran nama baiknya itu bisa lebih cepat daripada pengaduan perkosaannya gitu. Karena itu sangat penting sebetulnya bagi kita semua, khususnya aparat penegak hukum, untuk menggunakan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, di mana dinyatakan bahwa proses hukum pada pelaporan balik dari orang yang dilaporkan itu baru dapat dilaksanakan setelah kasus pertama yang dilaporkan itu sudah punya ketetapan hukum yang tetap gitu ya. Jadi ini akan memberikan ruang sebetulnya koreksi pada situasi di dalam masyarakat yang menyebabkan satu pihak itu lebih sulit mengakses keadilan daripada pihak lainnya. Sebetulnya sejak tahun 2000 Komnas Perempuan ya, kita mendorong adanya sebuah konsep dan pelaksanaannya yang disebut dengan sistem peradilan pidana terpadu untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Sistem peradilan pidana terpadu ini melibatkan satu unsur dari aparat penegak hukum, jadi kepolisian, kejaksaan, dan Mahkamah Agung, serta tentunya pihak-pihak lain ya yang juga langsung dalam pengawasan dari aparat penegak hukum ini, seperti ada Kompolnas, ada Komisi Kejaksaan, Komisi Yudisial, dan tentunya Komnas HAM, Komnas Perlindungan Anak, Komnas Perempuan gitu, dengan unsur yang sebenarnya menyelenggarakan layanan bagi perempuan, khususnya perempuan korban kekerasan. Misalnya dampingan hukum, dampingan psikologi, dampingan sosial ekonomi gitu yang dibutuhkan oleh korban dan keluarganya, karena kondisi keluarga korban biasanya juga menentukan bagaimana korban akan melanjutkan kasusnya. Karena itu dia juga melibatkan misalnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang merupakan koordinator dari Pusat Pelayanan Terpadu dan Pemberdayaan untuk Perempuan dan Anak, Kementerian Sosial yang kita tahu dia juga memiliki rumah aman, rumah rehabilitasi, dan juga bantuan-bantuan sosial ekonomi lainnya bagi perempuan dalam konteks-konteks tertentu termasuk korban kekerasan. Kementerian Kesehatan ini kaitannya dengan tadi satu visum ataupun setelah orang mengalami kekerasan membutuhkan layanan medis, termasuk juga layanan medis psikologi ya gitu. Ataupun juga lembaga-lembaga lain yang memang terlibat di dalam pendampingan korban, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Ombudsman Indonesia, dan juga misalnya lembaga-lembaga yang diselenggarakan oleh masyarakat, termasuk
Juga ada lembaga agama ya yang punya pusat-pusat dampingan bagi perempuan korban kekerasan. Nah, kalau unsur ini bekerja bersama, sebetulnya kita bisa lebih optimal dalam mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan. Sangat sekali sebetulnya. Ada banyak kasus ya yang kami amati, misalnya ini bukan kali pertama korban kekerasan di dalam rumah tangga, dalam hal ini istri, dia kemudian dilaporkan balik oleh suaminya. Beberapa tahun yang lalu ada istri yang karena dianiaya terus, dia kemudian berusaha kabur dari rumahnya, kemudian dilaporkan oleh suaminya sebagai penelantaran. Nah, polisi malah kemudian memproses kasus penelantaran duluan daripada kasus penganiayaan gitu. Ada juga perempuan korban kekerasan yang kemudian dia karena nggak tahan, dia curhat di Facebooknya. Lalu suaminya kemudian mengadukan dengan Undang-Undang ITE. Dan diproses juga Undang-Undang ITE ini, bukan proses KDRT-nya gitu misalnya. Jadi ini bukan kali pertama sebetulnya proses hukum yang timpang itu terjadi pada perempuan yang sebetulnya mengalami kekerasan di dalam rumah tangga. Ini juga mencerminkan beberapa hal. Yang pertama, aparat penegak hukumnya kurang paham tentang undang-undang penghapusan kekerasan di dalam rumah tangga. Memang dia tidak mengatakan bahwa undang-undang ini hanya untuk perempuan, tetapi di dalam undang-undang mengatakan bahwa ada kelompok-kelompok di dalam rumah tangga, di dalam perkawinan yang dia lebih lemah dibandingkan dengan yang lain. Dalam hal ini khususnya perempuan dan anak disebutkan di sana. Karena itu memahami riwayat kekerasan dari sebuah peristiwa pelaporan kasus itu jadi sangat penting. Dalam kasus V sebetulnya, V ini panjang. Kami terima kasus ini sekitar tengah tahun yang lalu dan kami sudah membuat rekomendasi sebaiknya kasus ini, kasus pelaporan balik ya dari mantan suaminya ini dihentikan gitu. Karena sebetulnya posisinya adalah justru mengkriminalkan perempuan yang menjadi korban kekerasan di dalam rumah tangga. Kalau dari runut fakta yang kami dapatkan, pertama-tama V ini adalah korban penipuan dari status perkawinan suaminya yang merupakan perkawinan transnasional. Suaminya ini kan sebetulnya orang dari Taiwan. Kita tahu praktik perkawinan etnis Tionghoa yang miskin di Kalimantan Barat dengan laki-laki dari Taiwan itu cukup besar ya gitu. Nah, dia tidak tahu kalau suaminya sudah menikah. Waktu dia sampai di sana baru tahu kalau suaminya sebenarnya sudah menikah, gitu. Dan dia bahkan kemudian diberitahu bahwa mas kawinnya itu pinjaman, hutang yang harus dia bayarkan. Dan perangai dari suaminya yang suka mabuk dan berhutang itu menyebabkan dia memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Saat dia pulang berharap bahwa karena suaminya ikut, berharap bahwa suaminya akan berubah, gitu. Karena itu dia kemudian mengupayakan membangun usaha bersama dan juga bahkan menjadi sponsor untuk kewarganegaraan suaminya. Nah, ternyata sifat itu tidak berubah. Karena itu mereka kemudian sudah punya anak, Ibu V kemudian memikirkan daripada dia melaporkan kekerasan dalam rumah tangga ya, karena bisa berakibat pemidanaan bagi suaminya yang mungkin jadi akan punya implikasi yang buruk bagi anaknya, karena nanti kalau anaknya mau kawin ditanya bapakmu siapa, oh bapakmu residivis ya gitu, atau bapakmu pernah dipenjara, kan masalah baru ya dalam keluarga kan. Jadi kemudian dia menggugat cerai. Gugatan cerai ini juga di Pengadilan Negeri Karawang dan sudah dikabulkan. Jadi di masa dia mau mantan suami ini mau banding pada hasil keputusan dari cerai, inilah pelaporan terhadap V itu dilakukan gitu. Dan ini juga kaitannya dengan putusan pengadilan yang memerintahkan agar pelapor mantan suaminya ini memberikan nafkah dan membiayai sekolah yang tidak dilakukan. Dan karena sudah bercerai ya Ibu V meminta agar suaminya ini pergi dari rumah yang dilaporkan sebagai pengusiran gitu. Jadi kan dia kompleks ya sebetulnya situasinya. Tapi kalau diputus membacanya berarti Ibu V melakukan pengusiran, ya kan? Dan itu yang diproses. Kami loh kan harus dibaca dulu nih, riwayatnya panjang. Kalau kita baca riwayatnya kita tahu posisi peristiwanya terjadi pada saat putusan pengadilan tentang perceraian sudah ada. Harusnya putusan pengadilan perceraian ini juga digunakan sebagai ruang untuk memeriksa apa yang terjadi gitu. Nah, kami sangat menyayangkan tentunya baik pihak kepolisian maupun kejaksaan tidak menggunakan riwayat yang sudah ada itu dalam pemeriksaan kasusnya. Syukur betul karena dia diangkat di dalam pandangan publik melalui teman-teman media, pada akhirnya ada ruang untuk memeriksa kembali. Nah,
dia juga menunjukkan pentingnya ada pedoman yang sangat spesifik untuk perempuan berhadapan dengan hukum. Pedoman ini hanya ada di pihak kejaksaan dan di pihak Mahkamah Agung. Jadi ada pedoman nomor 1 tahun 2021 untuk kejaksaan dan peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 yang memberikan perhatian khusus pada ketimpangan akses yang dihadapi oleh perempuan di dalam keadilan. Nah, ini tidak dimiliki di kepolisian. Kita juga lagi dorong nih supaya Kapolri segera punya ya gitu, karena itu akan membantu. Dan kita bisa lihat ternyata dengan menggunakan pedoman kejaksaan itu, Jaksa Agung bisa menyatakan bahwa harusnya dia tidak dituntut 1 tahun itu, harusnya dia justru dituntut bebas, ya kan? Itu pentingnya pedoman yang sebetulnya menempatkan bagaimana kita memberikan akses yang setara bagi orang-orang yang di dalam masyarakat secara realita itu berada dalam posisi yang berbeda di hadapan hukum. Padahal keitikat kita kan berdasarkan konstitusi itu harusnya semua orang berada setara di hadapan hukum. Kita harus paham bahwa memang bagaimana sebuah konstruksi di dalam masyarakat itu dia tidak lahir 1-2 hari. Dia lahir bergenerasi. Dia bisa berubah dari waktu ke waktu. Tetapi proses untuk menginternalisasi konstruksi itu juga sudah merupakan warisan dari berbagai zaman dan tidaklah gampang gitu untuk mengubah cara pandang itu, apalagi ketika lembaga-lembaga yang ada juga meneguhkannya. Lembaga-lembaga ini kan bisa jadi keluarga ya, sebagai unit yang terkecil ya, bagaimana keluarga memperlakukan anak perempuan dan anak laki-laki itu akan sangat menentukan. Lingkungan pendidikan, bagaimana guru memperlakukan, misalnya mau pemilihan kepala kelas tapi gurunya bilang oh yang laki-laki aja yang jadi ketua karena dia pemimpin, perempuan jadi sekretaris aja gitu, itu kan terpatri ya di dalam otak gitu ya. Itu sesederhana itu sebetulnya, kita nggak usah lah bilang mata pelajaran atau yang lainnya. Atau misalnya di lembaga pendidikan yang mengatakan bahwa lembaga agama yang mengatakan bahwa ya memang perempuan itu lahirnya dari tulang rusuk kok, berarti kan orang kedua gitu ya, berarti orang yang menyusul kan gitu misalnya. Ataupun juga dia lewat lembaga pemerintahan yang memperbolehkan berbagai kebijakan yang masih bersifat diskriminatif terhadap perempuan. Jadi kalau proses pelembagaan ini masih terjadi, maka akan sangat sulit kita untuk mengubah cara pandang. Bahkan dengan informasi-informasi yang faktual pun bisa jadi tidak mengubah cara pandang itu. Contoh yang paling gampang, Kartini memperjuangkan agar tidak ada perkawinan anak. 2021 saya masih ditanya, Ibu mengapa kita perlu mencegah perkawinan anak? Saya pikir 2021 ya jawaban apa lagi yang harus saya sampaikan gitu, bahwa kalau seorang anak itu menikah pada usia misal 15-16 tahun atau lebih di bawahnya gitu ya. Apalagi sekarang kita punya undang-undang yang mengatakan bahwa sebetulnya usia minimal kan harusnya 19 tahun dengan asumsi bahwa minimal orang sudah selesai sekolah pendidikan atas. Ya kan? Berarti peluang dia untuk memiliki kemantapan mental yang lebih baik, memiliki kapasitas keterampilan untuk mandiri, kesejahteraan itu lebih ada, minimal ya gitu. Karena itu kan kita tidak hanya menyikapi anak-anak yang ingin melakukan hubungan seksual di luar pernikahan gitu, tetapi ada ruang lain yang kita perlu memastikan, pendidikan di mana orang bertanggung jawab atas pilihan-pilihan hidupnya gitu, sehingga jawaban instan yang memberikan, kan di masa pandemi banyak yang bilang ini liputan-liputan seperti oh anak-anak bingung mau ngapain, orang tua khawatir karena anaknya banyak main handphone gitu, khawatir mereka melakukan hubungan bebas zina, jadi kita kawinin aja. Dan itu sebulan kemudian ada pelaporan berikutnya, oh yang kemarin bulan lalu menikah ternyata kalau kelahi kayak anak pacaran kelahi, marah, nangis, pulang ke rumah orang tua masing-masing. Kan kita menyelesaikan masalah dengan masalah ya gitu. Belum lagi kita bicara soal bagaimana kesejahteraannya kemudian, karena banyak sudah kajian menunjukkan terutama anak perempuan yang menikah di usia anak itu akan berhenti pendidikannya. Sementara kita tahu 9 dari 10 perkawinan anak itu adalah anak perempuan. Ini masih yang tadi yang sejajar usianya, belum lagi yang kemudian dipergunakan untuk sebagai langkah bagi keluarga keluar dari kemiskinan, yang artinya pasangannya itu usianya beberapa kali lipat di atas usia si anak perempuan ini gitu. Nah, permisivitas ya, permisif gitu kayaknya masyarakat kita pada perkawinan anak misalnya, itu bahkan menurut saya sampai ruang di mana fakta sendiri tidak membantu mengubah cara pandang gitu.
tetapi justru upaya bersama untuk mencegah, misalnya tadi Mahkamah Agung berusaha untuk mengetatkan dispensasi dispensasi perkawinan. Pemeriksaan, kalau kawan-kawan ingat, ada kasus di mana seorang anak remaja dikawinkan dengan seseorang laki-laki yang berusia sebetulnya lebih tua bahkan dari ayahnya, itu kemudian ditelusuri lagi, ini jangan-jangan perdagangan anak nih dengan modus perkawinan gitu misalnya, kan itu harus ada ruang itu, selain tentunya ruang-ruang pendidikan lain gitu, supaya untuk yang relasi anak dengan anak yang sekarang mungkin terpapar internet, terpapar macam-macam, punya ketertarikan melakukan hubungan seksual di luar perkawinan lain, itu juga bisa kita lakukan. Pada satu diskusi dengan teman-teman SMA, saya bertanya ke kawan-kawan, saya tidak punya masalah dengan misalnya kawan-kawan ingin punya gerakan Indonesia tanpa pacaran. Tapi saya ingin tanya, kenapa Indonesia tanpa pacaran itu jawabannya kita kawin muda saja? Itu pertanyaan yang menurut saya sangat sentral gitu, karena kita bisa mengupayakan, kalau kita punya analisis bahwa pacaran menyebabkan anak muda kehilangan potensi dirinya ataupun menghambat ya dia untuk mengaktualisasikan potensi dirinya, maka bukan koridor perkawinan kan yang harus kita bayangkan. Mungkin kita harus memeriksa program-program atau agenda apa yang dimiliki oleh negara ini untuk anak muda, ya kan? Ada satu kajian yang sangat menarik tentang ternyata anggaran untuk anak muda itu lebih banyak untuk yang masih sifatnya artifisial gitu misalnya, dana-dananya banyak dipakai untuk yang pagelaran gitu, yang sifatnya lain-lain gitu, sementara ruang-ruang publik untuk anak-anak berkarya itu justru lebih sedikit gitu kan, dukungan-dukungan seperti itu lebih sedikit. Mungkin kita perlu arahnya ke sana gitu, bukan mengarahkan oh ya karena itu maka kita kawin muda aja gitu kan, sementara kita tahu dampak akhir dari perkawinan muda itu gitu. Jadi menurut saya juga satu persoalannya adalah di cara pikir yang menyebabkan sangat sulit kita untuk mengentaskan berbagai persoalan yang sifatnya kronik ya di dalam masyarakat kita. Perkawinan anak, perkawinan yang tidak dicatatkan gitu kan, karena selama orang permisif bahwa kawin siri itu boleh gitu, dan seperti kasus yang terakhir di Cianjur itu kan pakai tulisan tangan ya, kertas gitu, ini bukti nikah gitu ya kan, itu padahal dia adalah aparatur juga, ketua RT, ketua RW, harusnya paham ya bahwa pencatatan itu sangat penting gitu. Misalnya juga dengan ruang penegakan hukum, perubahan cara pandang penegakan hukum, program-program yang memungkinkan kita melenting dari situasi yang membuat cara pandang kita itu sempit, menurut saya menjadi sangat penting jika kita ingin berhasil ya dalam berbagai upaya termasuk kesetaraan gender. Kalau saya bilang sudah ada beberapa perbaikannya, meskipun banyak sekali kasus, kan kalau kasus yang Komnas Perempuan dilaporkan Komnas Perempuan pasti ada masalahnya dengan aparat penegak hukum. Kasus yang mulai pertama ketika dilaporkan tidak mau diproses, ada laporan tentang korban perkosaan yang coba didamaikan dengan pelaku, bahkan so-called polisi bahkan dilaporkan misalnya ya seolah-olah mengintimidasi korban agar mau menerima uang ganti rugi dari pelaku gitu kan, itu banyak sekali kami temukan. Belum lagi kasus-kasus yang dianggap ini ya kasus yang suka sama suka aja gitu, atau bahkan ada kasus yang dianggap kemudian kadaluarsa karena proses penyelidikannya berlarut-larut gitu ya, juga ada. Tapi kami juga menemukan catatan-catatan baik gitu, misalnya kalau dia sudah terlatih misalnya di unit perlindungan perempuan dan anak, cara dia memperlakukan korban itu juga jauh lebih baik gitu kan. Ataupun bahkan ada banyak sekali situasi di mana kami diberitahu oleh mitra Komnas Perempuan, ini loh ibu polwannya bahkan keluar uang sendiri untuk menyelidiki kasus, itu juga ada, atau bapak polkinya ya datang ke saya juga ada gitu. Jadi saya pikir yang jadi masalah adalah dia masih bertumpu pada individual dibandingkan dengan sistemnya yang memungkinkan lebih banyak penegak hukumnya yang mengambil posisi untuk membantu korban. Dan itu dia membutuhkan beberapa kelengkapan, mulai dari kelengkapan yang misalnya instrumen. Tadi saya di awal bilang polisi butuh pedoman loh untuk bagaimana menyelenggarakan penyelidikan bagi perempuan berhadapan dengan hukum, supaya kalau dia dapat kasus laporan balik dari suami, dia bisa periksa gitu ya, sesederhana kasus V yang tadi gitu misalnya, atau kasus perkosaan atau yang lainnya lah, dia butuh pedoman itu.
gitu, supaya dia bisa dilakukan dengan runut gitu. Belum ada. Kejaksaan sudah punya tahun ini, Mahkamah Agung punya tahun 2017 gitu. Dan kita bisa lihat ketika ada sosialisasinya, ketika ada penggunaan, sesederhana kasus V tadi di Kerawang membuktikan kalau pedomannya digunakan, jaksa akan sampai pada kesimpulan yang berbeda. Karena bisa menempatkan dalam proporsi di mana diakui realita masyarakat kita itu orang tidak punya akses yang sama di hadapan hukum, sekalipun keinginan konstitusi kita adalah orang berada dalam posisi yang setara di hadapan hukum. Kalau tidak, kalau kita semuanya ini setara, tidak akan ada banyak lagi orang bilang hukum itu seperti pisau yang tajamnya ke bawah aja, tumpulnya ke atas, ya kan? Jadi upaya koreksi itu yang dilakukan melalui pedoman itu. Tapi juga perlu sosialisasi, dia perlu dipastikan aparat penegak hukumnya paham bagaimana menggunakan pedoman, dan dia ditopang dengan infrastruktur yang baik. Infrastruktur yang baik sesederhana anggaran yang cukup untuk melakukan penyelidikan, untuk mengambil bukti, untuk melakukan apapun lah itu ya. Bahkan sebenarnya kami dalam diskusi bersama dengan Kompolnas gitu, kita lagi tanya, memang Indonesia nggak bisa ya bikin bank data sidik jari kita ya, data pribadi kita banyak yang ini sih leak, bocor gitu ya. Tapi ya kan kita nggak bisa sekarang ini mengatasi itu. Misalnya kita nggak punya bank yang terintegrasi untuk sidik jari. Jadi gimana caranya kita, kalau film-film ya kita tonton kan, mau nggak ada bekasnya gitu bisa diambil gitu sidik jarinya kan, sebenarnya polisi Indonesia mampu kok. Cuman biasanya masalahnya adalah keterbatasan infrastruktur termasuk anggarannya gitu. Betul, betul. Atau DNA bahkan kan, karena orang bisa ngambil apapun lah ya, potongan kuku kah, sedikit kulit kah gitu. Itu hal-hal kemajuan di tingkat penyelidikan kasus yang mau diadopsi ke Indonesia bisa gitu. Gitu kan. Nah, bisa. Contoh yang paling simpel kan ubah lagu, kita kemana pun keluar kan. Betul, harusnya bisa kan gitu. Nah, kemudian tentunya dia membutuhkan infrastruktur, termasuklah perlindungan data pribadi, janganlah sampai bocor. Itu kan hal-hal yang sepaket gitu. Nah, terus misalnya kasus gimana kita mau melakukan penegakan hukum yang baik. Kalau ini saya agak keluar sedikit dari perempuan. Kasus anak misalnya, kekerasan terhadap anak, kan kita sampai tahapan, kami sih tidak sepakat ya hukuman kebiri, karena menurut kami dari kajian itu dia tidak efektif gitu. Sudah banyaklah kajian global mengatakan dia nggak efektif. Dia hanya efektif kalau si pelakunya paham bahwa dia melakukannya itu betul-betul karena dorongan hasrat seksual yang tidak bisa dia tangani terkait dengan hormonnya kah atau apanya kah, dan dia secara sukarela melakukan itu. Tapi kalau itu sebetulnya lebih pada kesempatan yang dimungkinkan, dan itulah anak yang dia bisa dapatkan, bukan karena dia punya ketertarikan emosional pada anak gitu ya. Itu hukuman kebiri itu nggak ada maknanya sebetulnya, dan itu sudah banyak kajian menyatakan dia gagal. Nah, tapi gimana cara untuk bisa, ini kan jaksa aja, penerapan putusan pengadilan misalnya, ayah harus wajib memberikan nafkah bagi anak yang telah itu aja untuk menerapkan itu susah gitu, apalagi harus panggilin satu-satu nih si terpidana ini untuk terapi kebiri ini, terapi hormonnya. Belum lagi kita nggak punya data yang memungkinkan kita untuk bilang, oke, Anda karena pernah melakukan offense ini, pelanggaran ini, Anda nggak boleh masuk ke profesi-profesi ini, karena ini adalah profesi-profesi yang menempatkan orang-orang yang bekerja dengan Anda beresiko. Misalnya, bukan berarti Anda nggak boleh kerja ya, bukan itu, tapi ada ruang-ruang di mana karena apa yang telah terjadi dibatasi gitu, dan itu kan diperbolehkan secara hukum. Tapi kalau datanya nggak ada, gimana caranya? Tapi Peduli dan Lindungi kan membuktikan bahwa kita sebenarnya bisa menggunakan teknologi itu kan untuk bisa mengatakan, karena dipaksa situasinya gitu. Nah, artinya masih banyak ruang terobosan hukum misalnya memungkinkan. Jadi kita butuh pedoman, instrumennya, payung hukumnya, kita butuh infrastrukturnya, dan termasuk dalam infrastruktur itu adalah memperkuat unit perlindungan perempuan dan anak. Sekarang itu kan dia dalam unit kecil sekali ya. Saya kadang-kadang kasihan di Polda dan di Mabes ini. Satu orang itu aja yang bolak-balik kalau Komnas Perempuan butuh tanya ya, Ibu Emma terus misalnya kan. Jadi dia juga perlu penguatan gitu supaya dia diperlakukan seperti tindak pidana khusus gitu loh. Jadi itu sih sebetulnya hal-hal yang bisa dilakukan ya. Itu di aras kepolisian. Tentunya di kejaksaan kita juga masih banyak perbaikan yang harus dilakukan ya. Demikian juga di Mahkamah Agung gitu.
Kalau saya di ini ya, secara personal, saya sangat percaya pengetahuan itu adalah alat masuk untuk orang berdaya. Orang yang memiliki pengetahuan, mencari informasi gitu, itu dia biasanya dia akan lebih alert ya dengan apa yang ada di sekelilingnya. Tetapi dia harus ditopang dengan sistem pendidikan yang memungkinkan orang mau mencari tahu. Gitu. Seperti orang mau mencari tahu, kepo tentang artis mana yang kawin dan harus ditonton sepanjang hari. Oke. Jadi ini ada kerja bersama gitu, sistem pendidikannya, tapi juga media-media terutama yang bergerak dalam industri hiburan itu perlu membangun sebuah situasi di mana bahkan industri perfilman, industri hiburan pun bisa mendorong orang untuk mencari tahu informasi yang bermanfaat bagi dirinya, bukan hanya yang berfantasi tentang sebuah situasi gitu. Meskipun fantasi itu penting ya, kan hanya dari imajinasi kehidupan yang baik kita bisa punya bayangan kita mau bagaimana melakukan apa gitu. Seperti Star Trek yang memungkinkan kita punya handphone gitu kan. Bukan maksud saya, tapi paham ya kawan-kawan, maksud saya adalah kita butuh ruang cara lain yang lebih progresif untuk membuat orang merasa dia butuh pengetahuan. Dia butuh pengetahuan karena pengetahuan itulah akan menjadi pondasi dia untuk berkarya, pondasi dia untuk menyikapi situasi-situasi yang tanpa kepastian. Seperti pandemi ini kan punya banyak ketidakpastian dan dia membutuhkan situasi yang mendorong dia untuk berani berkreasi. Karena hanya di tengah situasi berani berkreasi itu kita bisa menemukan celah-celah dan strategi-strategi baru menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi gitu. Tetapi dia nggak bisa dilakukan sendiri, dia butuh lingkungan untuk menciptakan itu. Dan lingkungan itu bisa dari tadi banyak semua peranata sosial memegang andil untuk menciptakan orang-orang serupa itu.